Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, yakni puasa Ramadan. Yang Ramadan ini kita nantikan sejak mulai Rajab. Selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sudah sampai di Ramadan ini merupakan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita syukuri dengan perbanyak kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dengan kita selalu melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, tercatat di sisi Allah nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya uswatun hasanahnya yang sangat indah, uswatun hasanah, ibrahnya, sunah-sunahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan apa yang telah dicontohkan sehingga kita semuanya nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini bukan berarti kita tidak mempunyai sebuah masalah. Karena ketika bulan Ramadan setan-setan dirangket, masukkan penjara. Akan tetapi ternyata di bulan Ramadan ini banyak orang-orang juga melakukan maksiat. Orang-orang yang melakukan atau melanggar perintah-perintahnya Allah. Lain dari itu permasalahan, mungkin tidak berbuat kejelekan, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan keimanan kita. Ambil contoh saja, misalkan ketika kita berpuasa, dengan mendadak kita ditelepon oleh saudara kita yang dari jauh karena ada sesuatu hal yang kita harus hadir ke sana. Mau tidak mau kita harus berangkat, padahal kondisi kita adalah puasa. Maka hal-hal semacam ini perlu kita cari solusinya. Karena pun Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam masalah-masalah tersebut. Hadirin rahimakumullah, katakanlah apabila kita bepergian jauh, katakanlah menjadi seorang musafir, maka berpergian jauh dengan jarak yang tempuh yang begitu jauh, dengan waktu yang lama, kemudian tujuan yang baik, kita harus meninggalkan tempat tinggal kita, maka ini bisa dikatakan adalah musafir. Maka syarat musafir ada 3 tersebut. Di antaranya kita telah meninggalkan tempat tinggal kita, ada tujuan tertentu yang baik, dan yang ketiga adalah ada jarak yang kita tempuh atau ketentuan jaraknya. Maka apabila memenuhi persyaratan ini maka dikatakan yaitu musafir. Karena apa? Kalau itu sudah tercatat di dalam sebuah ciri atau ini termasuk golongan musafir, maka Allah memberikan rukhsah, kemudahan untuk pelaksanaan puasanya. Kenapa? Karena Allah memberikan izin ketika kita menjadi musafir, meninggalkan tempat tinggal kita dengan tujuan yang baik, terpuji, apalagi dengan untuk beribadah dengan jarak yang tempuh yang sudah memenuhi syarat, maka kita bisa mengambil keringanan dari Allah, yaitu rukhsah dengan tidak puasa.
walaupun nanti di lain hari kita harus menggantinya sejumlah bilangan yang kita tinggalkan. Fa'idatun min ayamin ukhor, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Apabila kita meninggalkan puasa karena sakit perjalanan, maka lakukan puasa seperti bilangan yang engkau tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, kalau misalkan kita sudah termasuk orang musafir, maka itulah rukhsahnya Allah, bisa kita ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mudah, sungguh indah Islam ini. Tapi ingat hadirin yang berbahagia, kita harus juga melihat kondisi kita. Ketika memang betul-betul kita terbebani karena kita perjalanan jauh, kemudian tidak kuat melakukan puasa, maka ini diizinkan oleh Allah untuk mengambil rukhsah keringanan, yaitu tidak puasa. Apabila kondisi kita sehat walafiat dan mampu melakukan perjalanan jauh, yakni syaratnya misalkan ada 4 purut atau 88 kilo, 704 kilo. Walaupun ini sudah masuk syarat persyaratan menjadi musafir, maka apabila kita itu sehat dan kuat berpuasa, maka kita bisa meninggalkan puasa boleh, melakukan puasa boleh. Aftara sa'a wa man shoma sa'a wa man wa mau wa aftar. Hadirin rahimakumullah, kalau misalkan kita sudah termasuk orang musafir, maka itulah rukhsahnya Allah, bisa kita ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mudah, sungguh indah Islam ini. Tapi ingat hadirin yang berbahagia, kita harus juga melihat kondisi kita. Ketika memang betul-betul kita terbebani karena kita perjalanan jauh, kemudian tidak kuat melakukan puasa, maka ini diizinkan oleh Allah untuk mengambil rukhsah keringanan, yaitu tidak puasa. Apabila kondisi kita sehat walafiat dan mampu melakukan perjalanan jauh, yakni syaratnya misalkan ada 4 purut atau 88 kilo, 704 kilo. Walaupun ini sudah masuk syarat persyaratan menjadi musafir, maka apabila kita itu sehat dan kuat berpuasa, maka kita bisa meninggalkan puasa boleh, melakukan puasa boleh. Aftara sa'a wa man shoma sa'a wa man wa mau wa aftar. Maka siapa yang tetap puasa dipersilakan, dan barang siapa yang ingin berbuka puasa dipersilakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, dan apabila kita sedang berpuasa, kemudian ternyata kita takut beban karena lapar, haus, nanti di perjalanan tidak ada air dan seterusnya, ini juga boleh tidak puasa. Akan tetapi semuanya ini di lain hari kita harus melakukan puasa sebanyak bilangan yang kita tinggalkan. Maka keringanan-keringanan ini ketika kita menghadapi masalah seperti ini, ketika kita dari Jakarta pulang kampung, maka jangan sampai kita itu meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Walaupun meninggalkan, kita harus menggantinya di hari yang lain. Itulah Islam, sangat mudah, indah. Beribadah tidak mahal. Mari kita semangat berpuasa. Kita lakukan puasa dengan semangat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang puasa yang dialami seorang musafir. Maka boleh meninggalkan dan boleh tidak ditinggalkan. Apabila meninggalkan, maka harus mengganti di hari lain. Apabila tidak meninggalkan pun tidak apa-apa. Aftara sa'a wa man shoma sa'a wa mau wa aftar. Jadi di
dipersilahkan. Untuk yang berpuasa, silahkan puasa. Yang tidak berpuasa, silahkan tidak berpuasa, namun mengganti di hari yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah SWT, diringankan kaki kita untuk melangkah dalam fastabiqul khairat. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.